Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtilanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir Al-Quran. Kita pada pertemuan lalu telah selesai dari tafsir surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pada surat kedua, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah, ya, memiliki dua nama. Yang pertama surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah disebut surat Al-Baqarah ya, karena dalam surat Al-Baqarah disebut tentang kisah di mana Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih Al-Baqarah, itu sapi, tapi mereka ngeyel dan mereka berusaha menghindar. Akhirnya mereka semakin sulit menjalankan perintah tersebut, ya, sehingga kalau kita dengar nama Al-Baqarah mengingatkan kita kepada Bani Israel yang ngeyel, yang tidak langsung patuh ketika diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi sendiri menyebut surat Al-Baqarah dengan nama Al-Baqarah, seperti dalam sabdanya, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, maka di suatu malam, maka dua ayat tersebut akan mencukupkannya, itu akan menjaganya, ya. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di sini Nabi menamakan surat dengan surat Al-Baqarah. Kemudian juga di antara nama surat Al-Baqarah, yaitu digandengkan dengan Ali Imran, disebut dengan Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini, ya, Az-Zahrawaini, artinya Al-Muniratani, yaitu Az-Zahrawan artinya dua yang bersinar, dua yang menerangi. Mufradnya adalah Zahra. Jadi surat disebut dengan surat Az-Zahra, ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya, bagi para pembaca Al-Qur'an, ya. Kemudian Nabi berkata, Iqra'u Az-Zahrawaini. Bacalah Az-Zahrawaini, Al-Baqarah wa surat Ali Imran, ya. Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi nama surat Al-Baqarah dua, Al-Baqarah dan juga Az-Zahra, ya. Adapun keutamaan surat Al-Baqarah, ya, di antaranya surat Al-Baqarah mengusir syaitan dari rumah. Surat Al-Baqarah mengusir syaitan dari rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita sering baca surat Al-Baqarah di rumah, maka syaitan tidak masuk dalam rumah. Ini menunjukkan keistimewaan surat Al-Baqarah. Hendaknya sering dibaca di rumah. Ya, tentu surat Al-Quran semuanya mulia, tetapi ada keistimewaan surat Al-Baqarah, terutama dalam hal untuk menolak syaitan. Kemudian juga surat Al-Baqarah dan Ali Imran dibaca kedua-duanya. Ini juga mendatangkan keutamaan khusus, ya. Dua-duanya disebut dengan Zahrawan, ya. Zahrawan artinya dua penyinar atau dua penerang, ya. Kata Nabi SAW juga dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah Az-Zahrawain. Az-Zahrawan atau Zahrawain adalah dua penerang. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Sungguhnya kedua surat ini akan datang pada hari kiamat. Maksudnya amalan bacaan, ya, seorang baca surat Al-Baqarah, kedua yang amal yang dia baca tersebut akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan keduanya adalah awan yang menaungi
dua awan yang menaungi, au ka'annahuma ghayayatan, ya. Seakan-akan ada sesuatu ya yang menaungi, entah awan atau yang lainnya. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf. Atau seakan-akan ada dua kelompok burung yang mengepakkan sayapnya sehingga menaungi orang yang di bawahnya. Tuhajani an ashabihima, dan kedua surat ini akan membela orang yang membacanya pada hari kiamat kelak. Ya. Iqra'u surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi mengkhususkan surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sungguhnya mengambil surat Al-Baqarah, mengamalkan surat Al-Baqarah adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Wala yastati'uha al-batalah, dan para tukang sihir tidak mampu untuk menghadapi surat Al-Baqarah, ya. Tidak mampu untuk menghadapi surat Al-Baqarah. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya amal saleh ketika pada hari kiamat terkadang dirubah menjadi sesuatu yang konkret. Kita tahu namanya amal sesuatu yang abstrak, dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang konkret, ya. Di antaranya bacaan surat Al-Baqarah dirubah oleh Allah seperti awan, ya. Amal kita baca surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dirubah menjadi awan yang akan menaungi seorang pada hari kiamat kelak, atau suatu naungan, ya. Sama seperti seorang tatkala masuk dalam alam barzakh, maka amalnya, kalau dia orang soleh, maka amalnya akan datang dalam bentuk lelaki yang yang harum, wajah tampan. Kemudian penghuni kubur bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Maka dia berkata, "Ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu." Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran datang bukan surat Al-Baqarahnya, bukan Ali Imrannya, tapi bacaan kita, amal kita tatkala kita membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena kita tahu Al-Quran bukanlah makhluk, tetapi bacaan kita, yang amal soleh kita itu yang berubah menjadi awan atau naungan yang menaungi kita. Surat Al-Baqarah adalah surat yang diagungkan oleh para sahabat, ya, terutama orang yang baca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ya. Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarata wa ala Imran jadda fina ay azum." Sungguhnya kalau seorang di antara kami, ya, sudah membaca atau menghafal Al-Baqarah dan Al-Imran dan bisa baca Al-Baqarah dan Al-Imran, maka agung di sisi kami. Ya, yu'addu fina aziman, dianggap seorang yang mulia. Ya. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, udda fina dza sya'nin. Kita anggap dia adalah seorang yang memiliki kedudukan, ya. Karena para sahabat dahulu mereka menghafal sambil mengamalkan, ya. Kalau ada orang sudah menguasai dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, maka di antara orang spesial di zaman para sahabat, bukan sekadar menghafal namun tidak mengerti dan mengamalkannya, ya. Ini menunjukkan dua surat ini di antara surat Al-Baqarah adalah surat yang mulia. Taib, kita akan bahas isi surat tersebut insyaallah taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya, hudan lil muttaqin. Yang pertama kata Allah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ya, sering kita bahas, disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, ya, al-huruf al-muqatta'ah. Al-muqatta'ah maksudnya yaitu huruf yang dibaca satu per huruf, yaitu yang dibaca per huruf. Dibaca per huruf, bukan per kata. Ya, dan ini banyak dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ya, kemudian Qaf, kemudian Nun, ya, kemudian Hamim, ya, banyak, ya, Toha, Yasin, ya. Dan ini banyak dalam Al-Quran, ya. Seperti Toha, ya. Kemudian apa? Yasin. Dibacanya bukan toh, dibacanya bukan yes atau yes, bukan.
ya. Kemudian alif, lam, mim, ra. Ada lagi alif, lam, ra. Ada lagi apa namanya, nun. Ada lagi qaf. Ada lagi sad, ya, hamim, dan banyak dan lain-lain, ya. Ini dibaca per kata, bukan per huruf. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang penafsiran al-huruf muqatta'ah ini, ya. Ada dua kira-kira khilaf, ya. Dua pendapat kalau mau kita gabungkan. Yang pertama berpendapat ini mutasyabihat, ya. Yaitu tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini pendapat sebagian salaf, ya. Pendapat yang kedua, ya, berusaha, ya, mencari maknanya. Mencari maknanya. Dan di sini juga ada dua metode, ya. Ada yang mengatakan masing-masing huruf ya mengandung makna, ya, karena setiap huruf mewakili suatu kalimat, mewakili suatu kata, ya. Dan ini bisa antum lihat sekalian, ya. Ibu bisa lihat dalam tafsir surat Al-Qurtubi. Ini ada beberapa pendapat, mereka mengatakan misalnya Yasin, ya maksudnya apa, Sin maksudnya apa, Toha, ya, Nun maksudnya apa, ini mewakili ini, atau macam-macam. Jadi ada berusaha menafsirkan, ya. Ini juga ada beberapa metode, tapi pendapat yang terkuat, ini pendapat yang terkuat adalah tidak mencari maknanya, tetapi mencari hikmahnya, ya. Mencari hikmahnya. Kata mereka bahwasanya, dan ini pendapat yang paling kuat, huruf-huruf tersebut tidak bisa ditafsirkan. Tapi hikmahnya adalah hikmahnya bahwa Al-Quran turun dengan huruf-huruf hijaiyah yang merupakan bacaan orang-orang Arab. Huruf hijaiyah diantaranya Toha, Yasin, Alif, Lam, Mim. Ini huruf hijaiyah semuanya. Jadi Al-Quran turun dengan huruf hijaiyah yang itu merupakan bahasa orang-orang Arab. Namun ternyata mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Jadi Alif, Lam, Mim dan seterusnya ini isyarat akan mukjizat. Jadi ini adalah isyarat akan mukjizat. Akan mukjizat Al-Quran. Kenapa mukjizat Al-Quran tadi? Hikmahnya tadi, ya, Al-Quran turun dengan bahasa Arab, turun dengan bahasa Arab yang terdiri dari huruf hijaiyah yang diucapkan oleh orang Quraisy, oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Itu maksudnya. Sehingga Al-Quran ini adalah mukjizat, ya. Ini Al-Quran adalah mukjizat. Taib. Ini Alif Lam Mim. Ini syarat saja. Kemudian Al-Kitab. Zalika Al-Kitab. Zalika adalah kata isyarat yang menunjukkan jauh, ya. Zalika artinya kalau bahasa kita itu. Kitab itu, ya, kitab itu.
kitab itu. Itu kan berarti isyarat kepada yang jauh. Kepada yang jauh. Kata para ulama maksudnya apa? Maksudnya untuk menunjukkan tingginya kedudukan Al-Qur'an. Ya. Menunjukkan tingginya kedudukan Al-Qur'an. Karena dia seakan-akan jauh tinggi di sana. Ini metode orang-orang Arab dalam mengagungkan sesuatu. Zalikal kitab, ya maksudnya Alkitab ini kedudukannya tinggi, itu Al-Qur'an, ya. Kitab itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ketika surat Al-Baqarah ini turun, ya. Surat Al-Baqarah, saya lupa, Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, turun setelah Nabi berhijrah, ya. Ketika surat Al-Baqarah turun, Al-Qur'an belum jadi kitab, ya. Saya ulangi. Al-Qur'an, ya. Ketika surat Al-Baqarah turun, Al-Qur'an belum dikumpul menjadi sebuah kitab. Sebuah kitab seperti sekarang, tapi baru masih berupa lembaran-lembaran. Ini isyarat bahwasanya Al-Qur'an, ketika Allah mengungkap Al-Qur'an dengan kitab, isyarat bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi suatu kitab, ya. Ketika Allah mengungkapkan Al-Qur'an dengan kitab, sebagai isyarat bahwa Al-Qur'an akan suatu saat menjadi sebuah kitab, sebuah buku. Bahwa Al-Qur'an suatu saat akan menjadi sebuah buku. Sebuah buku yaitu yang dibukukan, yang dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian akhir zaman Utsman, ya. Taib. Ini zalikal kitab la raiba fihi. Zalikal kitab la raiba fihi. Raib adalah keraguan, artinya keraguan. Atau di dalam bahasa Arab disebut syak. Asalnya namanya raib, sebagian penjelasan Ibnu Ashur bahwasanya raib artinya ittirab dan qalaq, itu kegelisahan, ya, karena kalau orang ragu maka menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan dalam hati, ya. Asal kata raib artinya asal kata raib adalah ittirab, kegoncangan dan kegelisahan dalam hati, ya, dalam jiwa, ya. Ini asalnya, ya. Dan ini kalau orang ragu maka akan timbul seperti ini, kegoncangan, kegelisahan dalam jiwa. Nah, Al-Qur'an tidak ada keraguan dalamnya sama sekali. Ini i'rabnya, kalau kita bicara i'rab, la raiba, ra adalah nila an-nafiyah lil jins. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu artinya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan apapun sama sekali. Apapun sama sekali. Sekali dalam sisi atau segi apapun. Enggak ada keraguan Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indil ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Silakan tadabbur. Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati
banyak perselisihan kontradiktif dalam Al-Quran, namun Al-Quran tidak ada. Dan dia tidak ada keraguan dari sisi lafal-lafalnya, bagaimana sesuai dengan bahasa Arab, tidak ada keraguan dari makna-maknanya, ya, kandungan-kandungannya, penunjukan-penunjukannya. Jadi keraguan sama sekali tidak dalam Al-Quran. Ya, taib. Kaidah menunjukkan, ya, namanya penafian. Ini kan penafian, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Berarti kita sedang menguji Al-Quran. Berarti maksudnya apa? Tidak ada keraguan. Maksudnya melazimkan lawannya. Melazimkan lawannya. Melazimkan lawan dari keraguan, yaitu Al-Quran isinya semua keyakinan. Al-Quran isinya semuanya perkara yang diyakini. Tidak ada yang diragukan sama sekali. Ini maksudnya, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Setelah itu Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Hudan, petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi perhatikan sini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan Al-Qur'an adalah petunjuk. Petunjuk menuju apa? Timbul pertanyaan, petunjuk menuju apa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan oleh Allah. Nah, dalam kaidah tafsir, jika maf'ul atau objek tidak disebutkan, kaidah tafsir, kaidah, jika objek tidak disebutkan, maka memberi faedah umum. Faedah keumuman. Jadi Al-Quran maksudnya, Al-Quran memberi petunjuk kepada segala kebaikan. Maksudnya Al-Quran memberi petunjuk kepada segala kebaikan. Ya. Karena tidak jelaskan di sini kebaikan apa yang dimaksud, petunjuk kemana. Nah, ini namanya, ini uslub metode dalam Al-Quran. Kalau begini maksudnya berarti Al-Quran memberi petunjuk kepada segala kebaikan. Nah, Anda kalau ingin mencari segala kebaikan, carilah lewat Al-Quran. Al-Quran menunjukkan kepada akhlak yang baik, kepada keyakinan yang baik, kepada budi pekerti yang baik, kepada sikap tawadhu. Banyak, semua ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana mensikapi dunia, bagaimana dan yang lain-lain, ya. Al-Quran menunjukkan kepada segala petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Baik. Lil muttaqin, apa maksud dari al-muttaqin? Al-muttaqin, at-taqwa, atau taqwa itu artinya apa? Mengambil pelindung, mengambil pelindung. Maksudnya seorang mengambil pelindung dari neraka jahanam. Ya, seperti perkataan Nabighah, ya. Saqatan nasifu wa lam turid isqatahu. Ya. Ada seorang wanita, dia pakai kerudung, ya, kemudian kerudungnya jatuh, ya. Maka kemudian fatana walatha wattaqatna bil yadi, ya. Maka dia pun mengambil cadar atau kerudungnya, wattaqatna bil yadi, kemudian dia melindungi wajahnya dari kami dengan tangannya, ya. Ini perkataan seorang penyair di zaman jahiliyah, ya. Perkataannya begini, ya. Saqatan nasifu walam turid isqatahu. Ya. Fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Artinya, saya ulangi, khimarnya atau cadarnya jatuh dan wanita tersebut tidak ingin khimarnya jatuh. Fatanawalathu,
maka dia ambil khimar yang jatuh tersebut. Wattaqatna, kemudian dia melakukan takwa kepada kami, lalu dia bertakwa kepada kami, dengan tangannya. Apa maksudnya dia bertakwa kepada kami? Maksudnya dia menutupi wajahnya dengan tangan satunya. Maksudnya dia menutupi, yaitu melindungi wajahnya agar tidak kelihatan. Agar tidak dilihat kami. Ini maksud saya secara bahasa takwa demikian. Makanya Nabi SAW mengatakan, wattaqun nara walau bi syaqqi tamrah. Wattaqun nar, jadikanlah pelindung antara kalian dengan neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma. Artinya Rasulullah menyuruh kita bersedekah. Seandainya kita enggak punya harta banyak, harta cuma sedikit, kata Nabi, buatlah ketakwaan, yaitu jadilah pelindung antara engkau dengan neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Jadi takwa secara bahasa artinya seorang berusaha melakukan sebab-sebab untuk melindungi dari neraka jahanam. Ini tadi secara bahasa. Adapun secara istilah, takwa adalah yaitu melakukan sebab-sebab yang bisa melindungi dari azab neraka. Namanya orang bertakwa. Kita tahu sebab-sebab yang menjerumus ke dalam neraka sangat banyak. Demikian pula sebab-sebab yang bisa menghalangi dari neraka jahanam juga sangat banyak. Nah, seorang berusaha mengkondisikan dirinya agar terhindarkan dari azab neraka jahanam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Qur'an itu petunjuk bagi semuanya, petunjuk kepada manusia secara umum, tetapi yang bisa mengambil faedah, yang mendapat hidayah cuma orang bertakwa. Orang kafir, mereka mendengar Al-Qur'an mereka tidak mau ikuti, ya. Sehingga Allah sebutkan di sini hudan lil muttaqin, maksudnya huda, petunjuk yang mengantarkan kepada kebaikan orang bertakwa. Adapun orang kafir mereka tidak bisa mengambil kebaikan daripada Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Tolong dihapus. Saya akan bacakan definisi takwa menurut sebagian ulama, ya. Contoh, perkataan Abu Yazid Al-Bistami. Beliau berkata, al-muttaqi man idza qala lillah wa man idza amila lillah. Namanya orang yang bertakwa, yaitu orang kalau berbicara dia berbicara karena Allah. Kalau dia beramal karena Allah. Ini Abu Yazid Al-Bistami memfokuskan namanya takwa yang sungguhnya adalah keikhlasan. Sehingga seorang tidak berbicara kecuali dia lihat niatnya. Saya berbicara ini karena apa? Tidaklah dia menulis. Kalau bahasa kita berbicara kan bisa diungkapkan dengan tulisan, dengan komentar, dengan status, ya. Dia tidak, kalau bahasa kita, seorang tidak menulis status, seorang tidak berkomentar, seorang tidak berbicara kecuali karena Allah. Ini orang bertakwa. Bahkan dia berbicara dengan anaknya karena Allah, dia berbicara dengan istrinya karena Allah, dia berbicara kepada orang tuanya karena Allah. Semua ucapannya dia ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sisi ucapan. Ini tidak banyak daripada kita tatkala kita berbicara asal ngomong, kita tidak memperhatikan niat kita. Nah, kalau kita ingin mengambil penghalang antara kita dan neraka jahanam, mulailah melatih diri kita tidak berbicara kecuali karena Allah. Dan ini berat. Ini teori ya, tapi prakteknya yang berat, ya. Tidak berbicara kecuali karena, tidak menulis kecuali karena Allah, tidak komentar kecuali karena Allah, ya. Niatkan karena itulah orang bertakwa. Wa idza amila lillah. Man idza amila lillah. Yaitu orang yang jika dia beramal karena Allah, ya. Beramal karena Allah, bukan karena apa-apa. Oleh karena disebutkan kepada seorang salaf, ditanyakan kepada dia, "Ala tahdhurul janazah? Tidakkah kau hadir melayati janazah?" Kata dia, "Sebentar, hatta uhdhiran niyyah." Sampai saya hadirkan niatku dulu dalam jiwaku bahwasanya
saya ini menghadiri jenazah karena Allah, bukan karena nggak enak sama orang, bukan karena supaya dipuji, enggak, tapi saya menghadiri karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata al-muttaqun alladzina nazza Allahu an qulubihim hubbasy syahwat. Ya, ini berat ya. Orang yang bertakwa ya adalah orang-orang yang Allah cabut dalam hati mereka ya kecintaan terhadap syahwat ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka Ubay berkata kepada Umar, "Hal akhadhta tariqan dza syaukin?" Pernahkah kau berjalan suatu jalan ya banyak duri di situ ya, duri-duri berjatuhan, dia berjalan banyak duri. Umar berkata, "Na'am, iya." Qala fama amilta fihi? Apa yang kau lakukan ketika kau melewati suatu jalan yang banyak durinya? Qala syammartu wa hadhirtu, ya. Maka aku pun berhati-hati ya, namanya syammartu ngangkat ini berhati-hati, bersiaga. Wa hadhirtu ya aku dan waspada ya. Kata Ubay, "Dzaka taqwa." Itulah takwa. Seorang berjalan di atas muka bumi dengan kehati-hatian karena banyak duri di jalan. Karena banyak duri di jalan. Makalah berkatalah Ibnul Mu'taz mengambil makna ini perkataan dari Ubay bin Ka'ab, maka dia membuat sebuah syair yang artinya yang disebutkan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri dan dia waspada dengan apa yang dia jalani tersebut karena banyak duri. Langkahnya pelan-pelan, hati-hati. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah kau meremehkan dosa kecil. Ya, sungguhnya ingat gunung itu asalnya dari kumpulan kerikil-kerikil ya. Seorang meremehkan dosa kecil akhirnya menjadi tumpukan. Dan kita sekarang sering terjerumus dalam hal ini. Hal-hal dosa-dosa yang kita anggap ringan ya, padahal besar kadang-kadang. Kita gibah dengan seenaknya, kita mengumbar pandangan seenaknya, kita mendengar seenaknya, kita komentar seenaknya. Seorang waspada akan hal inilah ketakwaan. Ketakwaan adalah berusaha mengambil penghalang antara kita dengan neraka jahanam. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah, selanjutnya Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang bertakwa. Apa sih sifat-sifat orang bertakwa? Yang bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Allah jelaskan, alladzina hudalil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang bertakwa tersebut? Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Orang-orang yang beriman ya kepada yang gaib, kepada yang gaib ya. Gaib itu apa? Kullama ghaba 'anil basar, yaitu yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat. Ini banyak ya. Seperti apa? Seperti alam barzakh ya. Kemudian masa depan, hari kiamat ya, kemudian surga dan neraka, ada malaikat ya. Kemudian takdir juga kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat, Allah mentakdirkan. Kemudian Allah itu sendiri, Allah ya. Dan banyak perkara-perkara yang tidak terlihat, maka dibutuh dengan keimanan ya. Bukan musyahadah. Kalau musyahadah melihat, ini membedakan orang beriman dan orang kafir. Orang kafir mereka hanya beriman dengan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka merasakan. Adapun kita ini hal-hal yang tidak dilihat ya.
ya. Tetapi kita beriman, menunjukkan level yang tinggi, beriman kepada hal yang meskipun tidak dilihat, ya. Karena bukti-bukti menunjukkan Allah, misalnya Allah tidak dilihat, tapi kita tahu Allah ada buktinya banyak sekali. Ini alladzina yu'minuna bil ghaib, dan ini adalah sifat spesial, ya. Sifat spesial, ya. Yang memuliakan kaum beriman. Wa yuqimuna as-salat, dan mendirikan salat. Mendirikan salat. Kalau kita perhatikan pernyataan para ulama, ya. Mendirikan salat tidak sama mendirikan, menegakkan atau menegakkan. Kalau kita artikan yuqimun artinya menegakkan. Menegakkan. Menegakkan tidak sama dengan mengerjakan. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan salat. Menegakkan melazimkan seorang salat dengan baik, berusaha menyempurnakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Tidak asal penting lepas tanggung jawab. Tidak. Seorang berusaha salat dengan sebaik-baiknya, khusyuk ketika dia salat, menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang mengawasinya, berusaha memahami apa yang dia baca, berusaha memahami konsentrasi dengan kandungan-kandungan makna apa yang dia baca. Ini. Jadi dia benar-benar menegakkan salat. Salat inilah yang akhirnya mengantarkan kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ditegakkan itu mengantarkan kepada pencegahan terhadap kebaikan, terhadap kemungkaran dan perbuatan keji. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi menegakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan dari apa yang kami rizkikan kepadanya, beri rizki kepada mereka, mereka infakkan. Mereka infakkan. Infak. Baik. Di sini Allah ingatkan bahwasanya rizki yang kalian infakkan itu rizkinya pun dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rizki ternyata dari Allah. Ini faedah rizki dari Allah, ya. Benar-benar dari Allah. Kita berusaha, tapi yang menentukan banyak sedikitnya rizki Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha, rezeki dari Allah. Kemudian yang diminta oleh Allah hanya sebagian. Hanya sebagian, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Dan ini menjadikan seorang harusnya apa sih susahnya? Allah tidak menyuruh kita memberikan rezeki kita semua. Sebagian Allah sudah berikan, Allah kasih. Sudah kasih sama antum, antum keluarkan sebagian, ya. Karena harta dari Allah amanah, antum keluarkan sebagian. Jangan antum pelit kemudian tidak mengeluarkan. Kemudian yang mereka infakkan, di sini infak apa maksudnya? Maka kata para ulama, di sini umum. Umum mencakup infak wajib, kemudian dan infak sunnah. Infak wajib ada dua, ya. Ada zakat yang sudah ditentukan aturannya, kadar dan aturannya, nisabnya, haulnya. Kemudian infak wajib seperti kepada keluarga, orang tua, dan lain-lain, kerabat mungkin yang ditanggung di bawah tanggungannya, yang miskin dan yang lainnya. Nah, kalau ini tidak ditentukan kadarnya, secara khusus, tapi berdasarkan
berdasarkan urf dan kemampuan. Adapun infak sunnah maka ya bebas ya. Yang penting ikhlas ya. Ingat, tatkala Allah mengatakan wa mimma, dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka kita harusnya tidak berat tatkala kita berinfak, karena kita tahu rezeki tersebut ya Allah titipkan kepada kita. Ya akhi, kalau kita punya rezeki, kita ini kadang dapat rezeki karena banyak orang yang kita tanggung, karena banyak orang yang mau kita sedekahkan ya. Allah bisa saja langsung kasih rezeki kepada mereka tanpa melewati kita ya. Misalnya kita bantu fakir miskin, kita bantu anak yatim, kita bantu pondok, kita bantu dakwah misalnya. Bisa saja Allah kasih rezeki langsung kepada orang-orang tersebut tanpa melewati kita. Dan sangat mudah bagi Allah. Tapi kalau tidak lewat kita tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Tapi kalau rezeki tersebut mampir dulu lewat kita, baru kita yang kasih, ya, kita dapat pahala. Ya, karena Allah titipkan kepada kita, kemudian kita berikan kepada mereka. Dan lanjutkanlah kebiasaan tersebut. Berikan, dan Allah akan kasih lihat, selalu begitu. Kasih lihat pada kita, kita kasih mereka. Allah kasih pada kita, kita kasih mereka. Dan argo pahala jalan terus. Kapan kita berhenti, tidak mau, nanti Allah kasih lewat orang lain pada mereka misalnya. Pahala kita berhenti. Ya, pahala kita berhenti, kita dapat pahala. Dan itu sayang. Sementara umur kita semakin menuju kepada titik kematian. Makanya kalau kita punya rezeki, Allah tidak minta seluruhnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka berilah rezeki, sedekahkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang di atas petunjuk dari mereka. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang falah, yang meraih falah. Falah itu kalau sering kita terjemahkan apa? Beruntung. Ya. Ini dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita sebutkan hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Pertama, hidayah menjelaskan, hidayah irsyad. Menjelaskan. Yang kedua, hidayah taufik. Taufik itu apa namanya? Untuk menjalankan, mengamalkan. Adapun hidayah irsyad menjelaskan, maka ini para ulama, para nabi, para dai ya bisa menjelaskan kepada orang beriman, pada orang kafir. Tetapi yang bisa memberi hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa membuka hati untuk mengamalkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuka hati untuk mengamalkan hanyalah Allah. Nah, ini maksudnya ulaika ala hudan min rabbihim. Hudan min rabbihim, mereka adalah petunjuk dari Rabb mereka. Maksudnya hidayah taufik, hidayah taufik ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apa itu al-falah? Al-falah artinya ya. Al-falah itu al-husul alal mahbub ya,
kemudian wassalamah anil makruh, yaitu meraih apa yang dicita-citakan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah masuk surga. Ya. Inilah keberuntungan yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan masuk surga, maka dia sungguh telah beruntung. Ya. Baik, kita lanjutkan habis ini. Tolong dihapus. Tunggu, masih ada ayat ketinggalan ya. Nanti habis ini ya, masih ada ayat ketinggalan. Habis ini kita lanjutkan insyaallah. Ya. Atau sebentar saya terangkan di sini. Saya lupa ada ayat. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, ayatnya di sini. Baik, sebelum ayat ini ya. Ini ayat kesini ya. Maaf, ada yang ketinggalan tadi. Kita tulis nomor ayatnya. Ini ayat 3 ya. Kemudian ayat 4, baru ayat kelima ya. Taib, di antara sifat-sifat orang beriman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ya. Orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu. Kepadamu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa? Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Maksudnya adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada akhirat. Mereka yakin terhadap akhirat. Perhatikan di sini kita tahu Al-Quran adalah kitab terakhir. Baru sebelumnya ada kitab-kitab seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Zabur, Taurat, Zabur, Injil. Namun kenapa Al-Quran disebutkan terlebih dahulu? Padahal secara zaman Al-Quran belakangan. Tapi Allah mengatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang yang beriman kepada apa yang turunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, dan diturunkan sebelum engkau, maksudnya kita itu sebelumnya. Kenapa Al-Quran disebut sebelumnya padahal dia terlambat dari sisi zaman? Karena kata para ulama, karena Al-Quran ya adalah muhaimin, adalah hakim atas kitab-kitab sebelumnya, dan juga nasikh, ya. Nasikh, memansuhkan. Nasikh maksudnya memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Mansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi setelah Al-Quran turun, kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Ya,
Sebagaimana yang disampaikan ketika Umar membaca selembaran dari kitab-kitab terdahulu, Taurat atau yang lain, maka Nabi pun marah. Nabi berkata, "Amutahawwikuna anta ya Ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar? Kemudian Nabi berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Kalau misalnya Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan ikut aku. Jadi Al-Qur'an disebutkan duluan karena dia adalah hakim bagi kitab-kitab sebelumnya dan dia adalah memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian di sini Allah menyebutkan tentang beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat termasuk iman kepada gaib. Nih, maksudnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah termasuk iman terhadap akhirat. Tetapi kenapa disebutkan secara sendirian setelah Allah menyebutkan ini semua, kemudian walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kenapa diulang lagi padahal dia termasuk dari iman bil ghaib? Kata para ulama karena pengaruh iman kepada hari akhirat sangat besar. Sangat besar. Beriman kepada akhirat itulah yang menjadikan seorang semangat untuk beramal soleh dan seorang menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kalau imannya kepada akhirat lemah, maka tentunya dia malas untuk beribadah dan dia berani menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah sebutkan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika al muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk Allah dan mereka orang-orang yang beruntung, ya. Inilah ciri-ciri orang bertakwa. Kalau kita mau kasih judul, ciri-ciri orang bertakwa. Ya. Ada 1, 2, 3, ya, 4, 5, ya. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Taib, setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir, ya, dan bagaimana kesudahan mereka. Ini adalah metode Al-Quran. Al-Quran berisi targhib dan tarhib. Ya, saya ulangi. Al-Quran berisi targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Tadi Allah telah menyebutkan tentang targhib, motivasi, bagaimana menjadi orang bertakwa, bisa ujung-ujungnya masuk surga, sifat-sifat mereka bagaimana. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan sifat-sifat orang kafir? Maka Allah sebutkan, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, ya, la yu'minun, ya. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim, ya. La yu'minun, benar. La yu'minun
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ya. Baik, kita artikan, ya, ini sifat orang kafir. Sungguhnya orang kafir sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Andartahum am lam tunzirhum, engkau beri peringatan atau tidak, la yu'minun, mereka tidak beriman. Subhanallah. Allah jelaskan, ya, sungguhnya orang kafir itu sama aja, mau dikasih peringatan, diingatkan tentang bahaya neraka, diingatkan tentang adanya hari kebangkitan, ya. Sawa'un alaihim, sama saja, la yu'minun, mereka tidak bakalan beriman, ya. Mau diberi peringatan macam-macam, mereka tidak beriman. Ya. Ini sebagai apa? Sebagai tasliyah bagi Nabi, ya. Sebagai apa namanya? Penyejuk hati bagi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sedih ketika kaumnya tidak beriman. Nabi SAW sangat bersedih. Nabi sudah berdakwah, namun mereka tidak beriman. Maka Allah jelaskan, itu mereka kafir. Yang mau diapain lagi? Kok peringatan enggak peringatan, mereka tidak bakalan beriman. Kenapa Allah sebutkan sebabnya? Apa sebabnya? Kenapa mereka tidak beriman? Apa sebabnya? Mau diberi peringatan tidak ada perubahan? Jawabannya ini. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mencap, stempel, ya. Allah telah, ya, kalau bahasa kita, khatam itu menutup. Allah telah menstempel, ya, atau menutuplah, ya, menutup hati mereka. Kemudian wa ala sam'ihim, menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, menutup, wa ala absarihim ghishawah, pada mata mereka, pandangan mereka ada penutup. Bagi mereka azab yang pedih, bagi mereka azab yang besar, yang dahsyat. Tapi inilah sebabnya, ternyata Allah telah menutup hati mereka, ya. Khatam, ya, khatam. Khatam itu kalau kita apa namanya, bahasa Arabnya penutup, ya. Penutup seperti khitamatul kitab atau khitamul kitab, seperti kalau tulis buku maka dikasih penutup. Kasih penutup, diberi penutup, ya. Diakhiri dengan penutup, dengan penutupan. Maksudnya apa? Sudah selesai, ya, tidak bisa berubah lagi. Maksudnya tidak ada lagi perubahan. Tidak ada lagi perubahan, ya. Tidak ada lagi perubahan, ya. Artinya, makanya mau dikasih nasihat atau tidak, sudah ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi perubahan. Makanya kadang kita heran kalau kita misalnya dalailut tauhid, tentang dalil yang menunjukkan akan adanya tauhid sangat banyak, ya. Tapi kalau orang sudah ditutup hatinya oleh Allah, ya, mau diapain? Mereka melakukan kesyirikan, mau dinasihati, mereka tidak peduli, ya. Bagaimana mereka menyembah berhala, kita nasihati mereka tidak mau dengar. Mereka menyembah tikus,
mereka menyembah hewan-hewan, kera. Ya, dikasih tahu mereka tidak mendengar ya. Mereka menyembah nabi ya. Nabi Isa mereka sembah. Mau kita kasih tahu nggak mau dengar. Manusia makan dan minum, buang hajat, lapar, takut dan yang lainnya masa Tuhan. Mereka tidak mendengar. Makanya kita bilang sudah itu Allah sudah tutup hati mereka. Kita hanya berdoa semoga suatu saat Allah membuka hati mereka dan mereka dapat hidayah. Tapi kalau sudah distempel oleh Allah, ini orang kafir distempel oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan mereka dapat hidayah karena sudah distempel. Jadi menunjukkan ada orang kafir yang belum distempel, belum dicap hatinya masih mungkin dapat hidayah. Tapi kalau sudah Allah stempel hatinya, ya, ditutup, tidak mungkin dapat hidayah. Mau diberitahu atau tidak ada faedahnya sama sekali. Kemudian pendengaran mereka tertutup, penglihatan mereka tertutup, ya, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran sudah di hadapan mata, ya. Tapi mereka tidak bisa memahami, ya. Tidak bisa memahami. Makanya Allah berkata, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dari manusia dan kalangan jin. Mereka punya hati, mereka tidak bisa untuk berfikir, ya. Mereka punya mata, tidak bisa untuk melihat. Mereka punya pendengaran, tidak bisa untuk mendengar. Ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat walahum adzabun azim. Di akhirat bagi mereka azab yang pedih, azabun azim. Azab di sini kata para ulama azabun dia nakirah tankir litafkhim, yaitu nakirah atau tankir untuk apa? Jadi tanwin, maksudnya tanwin. Ini dalam metode bahasa Arab tujuannya untuk ta'zim, at-ta'zim. Maksudnya ini azab bukan azab sembarangan. Maksudnya azabnya luar biasa. Azabnya luar biasa. Secara kualitas dan kuantiti. Dan kuantitas, ya. Yang tahu hanyalah Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Kemudian Allah katakan lagi azim, dahsyat. Ini artinya dahsyat. Yaitu penekanan. Penekanan akan azab tersebut. Azab yang luar biasa tersebut. Baik. Di sini kata para ulama juga Allah mendahulukan qulub. Ya, Allah mendahulukan khatamallahu ala qulubihim, hati. Allah mendahulukan penyebutan hati. Karena hati yang paling utama, hati yang sangat penting disebut dengan malikul a'dha, yaitu raja daripada anggota-anggota tubuh yang lainnya. Hati ini yang jadi hati mereka tertutup, akhirnya sarana-sarana untuk bisa berfikir tertutup, pendengaran tertutup, penglihatan tertutup, hati sudah tertutup terlebih dahulu. Jadi hati ini pengaruhnya luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salat jasadu kullu. Dalam hati dalam dada ada segumpal daging. Kalau baik seluruhnya, kalau buruk seluruhnya adalah hati. Ya. Namun meskipun hati adalah pemimpin para anggota tubuh, tetapi kalau raja dari rakyat, yang istilah anggota tubuh adalah rakyatnya, tapi rakyat punya pengaruh terhadap rajanya, punya pengaruh juga. Makanya kata Nabi SAW, innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatan sauda. Ya, kalau seorang melakukan dosa, maka hatinya dikasih titik hitam, terus titik hitam. Ya. Kalau dia faida naza'a wastaghfar wa taba suqila, kalau dia bertobat maka dihapuskanlah titik hitam tersebut. Tapi kalau dia terus bermaksiat, hatinya semakin gelap, semakin tertutup dengan ron. Ya, kalau sudah tertutup dengan noda hitam, tertutup, ini susah tadi, sudah tertutup, akhirnya percuma dia mendengar hidayah, ceramah, enggak ada faedah. Maka seorang hati-hati dengan hatinya. Kalau dia mendengar ayat-ayat Allah tidak tersentuh, jangan-jangan sudah banyak penutup dalam hatinya, maka dia berusaha untuk perbaikinya dengan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para misal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang-orang
orang kafir, ya Allah sudah kasih pilihan, ada sifat orang beriman, sifat-sifatnya begini, demikian ujungnya masuk surga. Orang kafir sifatnya demikian, ujungnya masuk neraka. Tinggal kita milih kedua, mana di antara kedua jalan tersebut yang kita tempuh. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan jenis model orang ketiga, yaitu orang-orang munafik, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab, ya. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ustaz, membaca surat Al-Baqarah seluruhnya atau beberapa ayat sudah mencukupi supaya rumah tidak dimasuki jin. Walau bisawab, Rasulullah mengatakan barang saya membaca surat Al-Baqarah, ya surat Al-Baqarah, ya Rasulullah tidak menjelaskan apakah semuanya ataukah sebagiannya, ya. Tetapi seorang berusaha untuk baca seluruhnya, ya. Seorang berusaha untuk baca seluruhnya. Kalau tidak mampu dia baca seluruhnya, ya paling tidak dia baca dua ayat yang terakhir yang tadi Nabi mengatakan barang saya membaca dua ayat terakhir dari dalam satu malam kafatah maka akan menjaga dia. Ini paling tidak, ya. Tapi kalau kita ingin rumah kita terjaga, bukan cuma diri kita, seluruh rumah dijaga, maka kita baca surat Al-Baqarah. Ya sebisanya, ya. Sebisanya, karena Nabi tidak mengatakan harus seluruhnya, tetapi semakin banyak kita baca tentu semakin baik. Ini menunjukkan kita harus punya perhatian terhadap surat Al-Baqarah. Ustaz, apakah sebelum melakukan suatu amal kita harus berdiam sejenak untuk berniat? Kalau bisa demikian maka baik, ya. Seorang bisa jadi dia sambil bergerak dia bisa memperbaiki dirinya, ya. Tapi dia artinya para ulama mengatakan namanya ikhlas itu harus selalu dicek-cek, ya. Ya, harus dicek. Kita renung sedikit saja, kita membicara nih, pokoknya kita niatkan karena Allah meskipun cuma sekejap. Ya, dan itu penting, ya. Kita mau bicara nih, ya, bicara di hadapan orang. Niatnya karena apa ini? Ingin disebut pembicaraan yang bagus, dipuji karena kita pandai berorasi. Allah Maha tahu, ya. Jadi kita namanya muttaqi, ya. Man qala lillah wa man amila lillah. Wa idza qala lillah wa idza amila lillah. Muttaqi, orang bertakwa, orang yang bicara karena Allah, kemudian bertindak juga karena Allah. Tidak apa-apa kita sejenak untuk bisa memperbaiki niat. Tapi kalau kita sudah merasa alhamdulillah niat kita lancar, ya tidak apa-apa, jalan terus aja. Tapi sesekali kita perlu demikian. Ada amalan yang kita ragu. Jadi kalau biasanya kalau kita baca Quran di rumah, sholat, nggak perlu kita diam. Ini paling cuma dalam hati kemudian sholat, ya, karena insya Allah kita ikhlas, nggak ada yang lihat. Tapi ada amalan-amalan yang kita butuh diam sejenak, ya. Ini saya lakukan karena apa ini? Saya bicara karena apa? Karena Allah atau karena ingin diakui atau yang lainnya? Ustaz, mohon dijelaskan perbedaan infak dan sedekah. Infak dan sedekah sebenarnya adalah perkataan yang umum. Infak lebih umum, ya. Kalau sedekah biasanya jadi infak itu ada infak itu umum. Nanti ada di bawah infak itu macam-macam. Ada namanya zakat, ada namanya hadiah, ada namanya sedekah, ya. Tapi infak ini umum. Jadi semua yang dikeluarkan oleh seorang disebut dengan infak, ya. Nanti apa bedanya? Sedekah sama, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, ya. Sedekah ya infak, ya. Tapi di antara infak adalah hibah, pemberian, ya. Pemberian. Nanti apa bedanya hadiah? Hadiah beda dengan sedekah. Kalau sedekah seorang memberikan dalam rangka misalnya ada orang keperluan kita kasih, adapun hadiah kita memberi karena kita agar lebih dekat dengan dia, ya kita kasih hadiah supaya lebih saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda tipis. Biasanya kalau kita kasih sedekah pada orang yang susah, orang yang miskin. Kalau hadiah kita beri bukan kepada orang yang miskin, kita beri kepada orang yang mungkin kawan kita, mungkin dia bukan orang miskin, tapi kita kasih agar kita lebih saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah setiap kita melakukan amal soleh, berinfak dan lain-lain diniatkan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluarga kita hidayah Islam dan Sunnah? Kita boleh berdoa dengan dengan beramal soleh. Jadi setelah kita beramal soleh kita boleh berdoa, ya Allah,
saya telah berinfak ya, berilah hidayah kepada, mudah-mudahan dengan infakku ya Allah. Jadi kita bertawasul dengan amal soleh kita, itu boleh ya, bertawasul dengan amal soleh kita untuk meminta apa saja, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan amal soleh, di antaranya infak, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya telah berinfak, ya, kalau ikhlas karena Engkau ya Allah, berilah hidayah kepada keluarga aku, berilah hidayah kepada anak-anakku, kepada suami, kepada istriku, itu boleh ya. Tapi kalau infak secara niatnya langsung untuk keluarga kita dapat hidayah, wallah alam, saya nggak tahu ya, karena tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya dengan berinfak maka akan mendatangkan hidayah kepada keluarga. Saya tidak menemukan dalil khusus. Tapi kalau kita berdoa setelah kita berinfak ya, kita beramal soleh, boleh kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ustaz, bagaimana ciri ayat yang sudah dimansuh? Nanti ada beberapa ayat yang pernah dibaca kemudian dimansuhkan ya, seperti ayat berkaitan dengan zina, ayat berkaitan dengan menyusui ya. Nanti kita akan bahas ya pada ayat-ayat selanjutnya tentang manansakh min ayatin. Jadi tidak ada satu ayat pun yang kami mansuhkan kecuali begini dan begini. Pada belakangan nanti ya, surat Al-Baqarah ayat kesekian ya. Kadang kita melakukan suatu amalan dengan spontan, misal memberi salam, menolong seorang yang membutuhkan pertolongan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini biasanya dilakukan dengan spontan tanpa niat. Apakah amal ini diterima oleh Allah? Insya Allah ya. Jadi begini, insya Allah kalau kita terbiasa ikhlas, begitu kita spontan, insya Allah kita masih berada pada keikhlasan kita yang sebelumnya, karena sudah terbawa ikhlas tersebut. Tapi ada amalan-amalan yang memang kita butuh, kayaknya niat kita goyang nih. Ini kita butuh diam sebentar untuk memperbaiki niat kita. Tapi kalau kita sudah dasarnya orang sudah terbiasa ikhlas, maka insya Allah dia nggak perlu berhenti sebentar pun, dia spontanitas, insya Allah Allah terima ya. Tapi kalau ada keraguan dalam hatinya, saya ikhlas atau tidak, hendaknya dia perbaiki niatnya. Bahkan ketika dia sudah terlanjur melakukan kegiatan, kemudian timbul dalam hatinya macam-macam, dia perbaiki niatnya sambil dia beraktivitas, dia connecting dengan niatnya sebentar aja ya. Dia perbaiki sebentar aja meskipun hanya sekejap. Ya Allah, karena Engkau ya Allah. Kemudian lanjutkan. Ustaz, apa benar jika kita membaca seluruh surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286 maka kita bisa mendapatkan diri dari sihir dan santet? Iya, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yastati'uhal batalah. Sesungguhnya surat Al-Baqarah itu tidak mampu dihadapi oleh para penyihir. Bagi orang yang terbiasa membaca surat Al-Baqarah, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari santet dan sihir dan semacamnya. Baik, demikian saja para pemirsa, kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ittiba, kajian kita tafsir pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.